Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ke-6 ini kita masih ke operasi aritmatika ya, tapi kita fokus ke perkalian dan pembagian. Nah, sebelumnya kan pertemuan ke-5 kita sudah membahas tentang pertambahan dan pengurangan ya pada minggu lalu. Oke, minggu ini kita bahas ke perkalian dan pembagiannya. Untuk lebih jelasnya, eh, next ke slide berikutnya ya. Ini pada poin perkalian. Jadi ada perkalian bilangan biner, perkalian bilangan oktal, dan heksadesimal. Sebenarnya sama aja gitu kan. Caranya sama seperti bilangan desimal pada umumnya. Kita lanjut ya. Yang pertama adalah perkalian bilangan biner. Ada aturan dalam perkalian di bilangan biner ya. 0 dikali 0 sama dengan 0. 0 kali 1 sama dengan 1. 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke. Sama ya kayak eh, kita perkalian pada umumnya. Kalau dikalikan sama dengan 0 pasti hasilnya sama aja 0 ya. Oke, contoh ya. Hitunglah nilai dari bilangan biner 101 basis 2 dikali 11 basis 2. Berapa nilainya? Jawab ya. 101 kita buat perkalian bersusun dikali 1. 1. Yang pertama, 1 kali 1 sama dengan 1. 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. Sampai sini jelas? Jelas ya, kayak bilangan pada umumnya. Dengan desimal pada umumnya perkalian. Lanjut ya, 1 dikali 1, 1. 1 dikali 0, 0. 1 kali 1, 1. Sama kan ya? Lalu kita jumlahkan. Jumlahin ya. Satunya kan nggak ada ini, jadi kita turun ya. 1, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Ini nggak ada lagi, jadi turun di sini. Jadi, maka hasil dari perkalian 101 basis 2 dikali 11 basis 2 sama dengan 1111. Jelas? Oke. Gampang ya perkalian bilangan biner ya. Oke, kita lanjut ke perkalian oktal. Nah, pada perkalian bilangan oktal ada langkah-langkah operasi perkalian pada bilangan oktal. Yang pertama, kalikan masing-masing kolom secara desimal. Lalu rubah dari desimal dari hasil desimal ke oktal. Jadi dikonversikan dulu ya ke oktal ya. Tuliskan hasil dari digit yang paling kanan dari hasil oktal. Apabila hasil perkalian tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry off untuk ditambahkan pada hasil perkalian selanjutnya. Pada perkalian oktal juga terdapat penjumlahan di dalamnya. Nah, kan ke minggu kemarin saya udah bilang, kalian tolong kuasain pertambahan dan pengurangan karena nanti di perkalian dan pembagian itu pasti bakal kepake gitu. Untuk perkalian itu kita pakai yang pertambahannya. Oke, kita ambil contoh satu ya. Contoh, hitunglah nilai 37 basis 8 dikali 16 basis 8. Kita pertama pakai perkalian susun ya. 37 dikali 16. Oke, saya buat ininya ya, catatannya. Jadi kita buat perkaliannya dulu. 6 dikali 7 sama dengan 42. Jadi langkahnya coba kalikan masing-masing kolom secara desimal. Dikalikan dulu 6 kali 7. Nah, sama dengan 42 kan? Rubah dari hasil desimal ke oktal. Dari 42 ini dikonversikan atau dirubah menjadi oktal, maka dibagi menjadi 8. 42 dibagi 8 sama dengan 5. Sisa 2. Jelas? Sampai sini?
Jelas ya? Maka kita tulis 2 di sini. Selanjutnya, 6 dikali 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Ditambah 5. 5 ini dari mana, Bu? Nah, lihat. Apabila hasil perkalian tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry off untuk ditambahkan pada hasil perkalian kolom berikutnya. Jadi 5 ini adalah carry off dari perkalian sebelumnya. Dari sini ya. Oke. Jadi 18 ditambah 5 sama dengan 23. Lalu dikonversikan ke oktal dibagi 8. 23 bagi 8 sama dengan 2. Sisa 7. Nah, 7 yang ini kita taruh di sebelah sini. 7. Oke, udah ya. Lanjut. Ini masih ada sisa 2 kan? Jadi 2 tetap dikonversikan ke 8. 2 dibagi 8 sama dengan 0. Sisanya 2. Ditulis 2-nya di sini. Udah jelas? Kita lanjut ke langkah berikutnya. Ini kan langkah yang pertama udah dikalikan nih. Bilangan yang paling sebelah kanan ya, paling bawah. Lanjut ke berikutnya. Sama kayak perkalian pada umumnya gitu kan. 1 kali 7 sama dengan 7. Dikonversikan ke oktal. Jadi dibagi 8 sama dengan 0. Sisa 7. Maka kita tulis 7 di bawah 7 ini. Ya, lalu 1 dikali 3 sama dengan 3. Dikonversikan ke 8 sama dengan 0. Sisa 3. Oke. Ini ada carry off-nya enggak? Enggak ada ya. Oke, lalu kita jumlahkan. Ini perkalian kan? Lalu kita jumlahkan. Oke. 2 tambah, ini kan 2 ya. Maksudnya enggak ada, itu kita langsung turun aja 2. Atau 2 bisa dikonversikan ke 8 sama dengan 0. Sisa 2. 2-nya ditulis di sini ya. Oke. 7 ditambah 7 sama dengan 14. 14 tambah 0. Sebenarnya ditulis nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa dari carry off ini. Kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa. Saya tulis biar kalian ngerti aja gitu. Biar jelas. Ini dari mana 0 ini, Bu? 14 dibagi 8 sama dengan 1. Sisa 6. Berarti 6-nya kita tulis di sini. Ya. Nanti jangan 7 tambah 7, aturan kan 14, Bu. Ingat dikonversikan dulu ya ke oktal. Oke, masih ada carry 1 ya. Lanjutnya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ada carry 1 di sini. Jadi 5 tambah 1 sama dengan 6. Dibagi 8 sama dengan 0. Sisa 6. Oke. Jadi 37 dikali 16 basis oktal sama dengan 662. Jelas ya? Jadi yang pertama, ingat nih langkah-langkahnya dikalikan dulu, terus dirubah menjadi desimal, lalu ditulis ya. Kalau misalkan hasil digit paling kanan itu adalah hasil dari bilangan oktalnya gitu kan. Kalau misalnya ada 2, ada carry off ya diturunin, lalu nilainya ditambahkan ke perkalian berikutnya. Sudah jelas perkalian oktal? Oke, lanjut ke perkalian heksadesimal. Langkah-langkahnya sama kayak perkalian oktal ya. Cuma ini dirubah menjadi dari desimal ke heksal. Berarti dibagi 16 ya, dikonversikan ke heksal. Contoh ya, hitunglah 37 heksadesimal dikali IA heksadesimal. Di mana nilai A-nya berapa? Nilai A-nya kan 10. Kita coba ya. Oke. 37 dikali I 10. Oke. 10 dikali 7 sama dengan 70 ya. 70 dibagi 16 sama dengan 4. Sisa 6. Yang kita tulis adalah sisanya. Makanya saya kasih warna merah biar kalian biar kalian paham.
6, maka kita tulis 6. Ada sisa 4 ya, maaf ada carry off 4. Lanjut, 10 dikali 3 sama dengan 30. Ditambah 4 dari hasil carry ya. 34, jadi kan 30 tambah 4 kan 34 ya, dibagi 16. Sama dengan 2, sisa 2. Tulis 2 di sini. Lanjutnya, ini masih ada carry kan? 2-nya turun, tetap dibagi 16. 2 dibagi 16 sama dengan 0, sisa 2. Kita tulis 2-nya di sini. Dah, kita lanjut ke perkalian berikutnya. Di digit sebelahnya. 1 kali 7, 7 dibagi 16 sama dengan 0, sisa 7. Kita tulis 7 di sini. Bawahnya 2. 1 kali 3, 3 dong. 3 dibagi 16 sama dengan 0, sisa 3. Oke, lalu kita jumlahkan. Ingat penjumlahannya itu kita konversikan dulu ya. Jadi nggak langsung, misalkan 2 tambah 7, 9. Harus dikonversikan dulu. Konversikan dulu. Oke. 6, 6 kan nggak ada ya. Sebenarnya langsung aja turun sisa 6. Karena kan nggak ada, kita turun aja nggak ada untuk yang ditambahkannya juga. 6 turun di sini, atau 6 dibagi 16 sama dengan 0, sisa 6. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Ditambah 0, karena carry off-nya kan nggak ada ya. Saya tulis nggak apa-apa, tulis nggak tulis nggak apa-apa. 9 tambah 0 sama dengan 9, dibagi 16. Sama dengan 0, sisa 9. Maka kita tulis 9 di sini. Jelas? Lanjut ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini carry off-nya 0. Saya tulis saja nggak apa-apa ya. 2 tambah 3, 5. 5 dibagi 16 sama dengan 0. Sisa 5. Oke. Jadi 37 basis 16 dikali IA basis 16 sama dengan 9596. Basis 16. Maaf ya, belum ditulis nih. Udah jelas ya perkaliannya. Oke, selanjutnya kita ke pembagian. Yang pertama adalah kita bahas pembagian bilangan biner. Aturan dalam pengurangan biner. Maaf, ini aturan dalam pembagian bilangan biner ya, bukan pengurangan biner. 0 dibagi 1 sama dengan 0. 1 dibagi 1 ya 1. Jadi untuk pembagian, ini ada keterangan. Pembagian bilangan biner dilakukan juga dengan cara yang sama dengan bilangan desimal. Pembagian bilangan 0 tidak memiliki arti. Jadi untuk bilangan biner, bagian bilangan biner, kalau dibagi 0 yang nggak ada arti, pasti hasilnya 0 juga ya. Contoh, hitunglah nilai dari 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 dibagi 1, 0, 1. Kita kayak pembagian pada umumnya ya. Bagi 101. Oke. Langkah yang pertama adalah 1 kan nggak mungkin kan. Jadi kita ini kan ada 3 angka, 3 digit ya. Jadi kita langsung ke 3 digit yang ini ya. Kalau yang pertama. Jadi 1, kalau 11 nggak mungkin kan dibagi hasilnya 0 juga. Jadi kita langsung ketiga. 111 dibagi 101. 1 ya. 1 dikali 101 turun ya. Oke. 1 kurangi 1, 0. 1 kurangi 0, 0. Ya kan? Ini kan nggak bisa, 10 bagi 1 nggak bisa, maka kita pinjak turun yang atasnya. 101 dibagi 101 sama dengan 1. 1 dikali 101 sama dengan
101. Baru kita kurangin lagi. Ini kan habis ya, ini 0 ya. 1 kurang 1 kan 0, 0 kurangin 0, 0. 1 kan 0, berarti kita turun nih yang sebelah sini. Turun, set. Ya, oke. Turun ke bawah. 1 dibagi 101, nggak bisa dong. Maka kita tulis 0 di sini. 0 kali 101 ya hasilnya 0 juga, makanya nggak usah ditulis ya. Ya, tidak, kita nggak usah di pengurangan belakang bawahnya lagi, ntar malah akan perpanjang. Ini aja. Kalau dikali 0 pasti hasilnya 0 juga. 1. Nolnya turunlah ke sini. Turun. 10 dibagi 101. Nggak bisa. Maka kita tulis 0 lagi di sini. 0 kali 101 ya 0. Berarti kita turun nih. Oke. 101 dibagi 101 sama dengan 1. 1 dikali 101. 101. Dikurangin lah. 101 dikurangi 101 sama dengan 0. Maka hasil pembagian dari 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 bilangan biner sebasis 2 dibagi 101 sama dengan 11001. Jelas? Jelas ya. Kita lanjut ke contoh kedua. Oke, biar paham ya. 10100 atau 10100 dibagi 100. Oke, ini kan ada 3 digit ya. Dibaginya nih 1, 2, 3. Kalau 10 kan nggak mungkin. Sebenarnya kita bagi 1 dibagi 100. Nggak bisa sebenarnya tulis 0 di sini. Karena 0 di depan kan nggak baca, ditulis nggak juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah ditulis ya. Langsung ya, ini kan 3 digit nih. Di pembaginya, bilangan pembaginya. Nah, ini juga nih, jadi 1, kalau 10 kan nggak mungkin, jadi kita ambil yang 3 digit juga. 101 dibagi 100, sama dengan 1. 1 dikali 100, 100. Setelah itu dikurangi. 1 kurangi 0, 1. 0 kurangi 0, 0. 1 kurangi 0, 1 kurangi 1, 0. Jadi nggak usah ditulis ya. Ini 101. Selanjutnya, ini kan udah dikurangin hasil kurangnya, baru kita turun yang bilangan setelahnya, bit berikutnya gitu, maaf. 10 dibagi 100. Nggak bisa, maka 0 di atas. 0 kali 100, 100. Nggak usah ditulis ya. Hasilnya pasti 0. Ya kan? Lanjut turun lagi nih yang dari sini, yang paling terakhir. Nolnya turun sini. 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 kali 100, 100. Lalu kita kurangin. 100 dikurangi 100 sama dengan 0. Gampang kan? Maka hasil dari 10100 dibagi 100 sama dengan 101. Nah, sama ya kayak pembagian pada umumnya. Jadi kalau misalkan yang pembaginya adalah digitnya 3, ya kita angkat 3 langsung ketiganya. 1, 2, 3, 3 digit. Oke. Selanjutnya adalah pembagian bilangan oktal. Untuk pembagian bilang oktal sama seperti bilangan oktal, bilangan pada pembagian pada umumnya di bilangan desimal ya. Kita ambil contoh saja. 250 oktal dibagi 14 oktal. Berapa nilainya? Jawab. 250 dibagi 14. Oke. Nah, untuk pembagian bilangan oktal kita berandai-andai ya, mengandai misalkan gitu kan. 250 dibagi 14 kan berandai, maksudnya gini.
2, pertama kan dari digit yang pertama dulu. 2 dibagi 14 kan nggak mungkin bisa kan. Jadi kita ambil 2 digit. Ini 2 digit juga kan, 14. Ini 25. Oke. Jadi 2 digit kita ambil 25 dulu. Nolnya nanti dulu ya. Oke. 14 dikali berapa yang hasilnya 25 atau mendekati angka 25. Oke, kita coba ya. Misalnya 14 dikali 1. Oke, 14 kali 1 berapa ya? Jangan lupa untuk perkalian itu dikonversikan ya, nggak langsung ini apa namanya, nggak langsung kayak bilangan desimal. 1 dikali 4, nih 1 kali 4 sama dengan 4. Dikonversikan ke oktal dulu. 4 dibagi 8 sama dengan 0, sisa 4. Kita tulis 4 di sini. 1 kali 1, 1. Dibagi 8 atau dikonversikan ke 8, 0, sisa 1. Oke, jadi 14 kali 1 kan nilainya 14. Oke, 14 ini kan sama 25 masih jauh ya. Dia masih lebih kurang apa namanya, masih jauh gitu nilainya. Oke, kita ambil contoh. Kalau misalnya yang lebih mendekati, kira-kira ada nggak yang lebih mendekati 25? Ini kan 14 ya, 14 kali 1. Oke, kita coba ya. Misalnya 14 dikali 2. Oke, kita coba. 14 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Dikonversikan ke 8 sama dengan 1, sisa 0. Maka kita tulis 0 di sini. Oke, masih ada carry of 1 ya. 2 dikali 4. Maaf 2 dikali 1. Tadi kan udah kali 4 ya. 2 kali 1 sama dengan 2. Ditambah 1 dari hasil carry yang di atas. 2 tambah sama dengan 3. Dikonversikan ke oktal. Bagi 8 ya. Sama dengan 0. Sisa 3. Oke. Sorry. Sama dengan kan 30 nih. Nah, kita bisa melihat gitu kan. Oh, 14 kali berapa yang hasilnya 25 atau mendekati 25. Antara 4 apa 14 kali 1 atau 14 kali 2 ya kan? Nah, kalau 14 kali 1 kan hasilnya 14. Kalau 14 kali 2 kan melebihi angka 25. Nggak mungkin dong. Makanya kita ambil yang 14 kali 1. Jadi 25 dibagi 14 sama dengan 1. 1 dari mana? Kita misalnya dari sini 14 kali 1 ya. 1 dikali 14 sama dengan 14 ya. Lalu kita kurangi. Oke. 5 dikurangi 4. 1. Oke. 2 dikurangi 1. 1. Ya. 1, 1. Turunlah 0 yang di sebelah 25 ini. Turun 0 sini. Oke. 110 dibagi 14. Lalu Lalu gimana Bu? Lalu kita berandai lagi ya. 14 dikali berapa yang hasilnya 110 atau mendekati 110. Jadi kalian membuat nih misal kayak ini kan 14 kali 1 nilainya kan 14. 14 kali 2 30 kan nilainya. 14 kali berapa ya yang hasilnya 110 atau mendekati 110. Kita coba misalnya 14 kali 3 berapa? Nah, kita coba ya, langsung aja ke 14 kali 6. Misalnya 14 kali 6 berapa ya nilainya? Kira-kira 110 atau mendekati 110 ya. Oke. 14 dikali 6. Ya. 6 dikali 4 sama dengan 24. Dibagi 8 atau dikonversikan ke 8 sama dengan 3 sisa 0. Kita tulis 0 ya, masih ada sisa, maaf, ada carry off 3. Lalu 6 dikali 1. 6 kali 1 berapa? 6 ditambah 3 dari carry off perkalian sebelumnya. 6 tambah 3 sama dengan 9. Dibagi 8 sama dengan 1. Sisa 1. Ya kan? Jadi
14 kali 6 sama dengan 110. Oke, berarti 110 dibagi 14 sama dengan 6. Karena nilainya 110 ya. Pas di 110. 6 dikali 14 sama dengan 110. Lalu kita kurangi. 110 dikurangi 110 sama dengan 0. Maka 250 dibagi 14 sama dengan 16. Plus, oke, kalau jelas kita kasih contoh lagi deh, biar kalian paham. Contoh berikutnya, 462 dibagi 22. Ini bilangan oktal ya, basis oktal. Oke, 462 dibagi 22. Nah, ini kan 2 digit nih pembaginya. 22 dibagi 462. Jadi kita ambil yang 46 dulu ya. 46. Oke. Kita berandai lagi. Misalnya 22 dikali berapa yang hasilnya itu 46 atau mendekati 46. Oke, misal 22 kita kali 1 ya. 22 kali 1 hasilnya berapa? 2, 1 kali 2, 2 dibagi 8, 0, sisa 2. Oke, 1 kali 2, 2. 2 dibagi 8 sama dengan 0, sisa 2. Jadi 22 kali 1 sama dengan 2. 22. Masih jauh ya, 46 sama 22. Oke, kita coba lagi. Misalkan kalian 22 kali berapa yang mendekati angka 46. Oke. Misalnya 22 dikali 2. Oke, 22 kali 2 berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. Dibagi 8 sama dengan 0. Sisa 4. Kita tulis 4 di sini. Sisanya masih 0 ya. 22 kali 2, 2 kali 2, 2. Sama dengan 4. Dibagi 8 sama dengan 0. Sisa 4. Oke. Jadi 22 dikali 2 sama dengan 44 ya. Nah, kita bisa menilai nih yang mendekati 46 itu pilih 22 kali 1 atau 22 bagi 2 kali 2. Yang mendekati kan 44 ya. Atau 22 kali 2. Berarti kita tulis di sini 2. 2 dikali 22 atau 22 kali 2 sama dengan 44. Turun 44 di sini. Lalu kita kurangi. 6 kurangi 4. 6 kurangi 4 berapa? 2. 4 kurangi 4, 0 ya. Nggak usah ditulis. 2. Turun 2 di sini. Oke. 22 dibagi 22. Atau 22 dikali berapa yang hasilnya mendekati angka 22. Ingat ya, kan berarti dibagi 2 ya. Yang mendekati. Maaf, yang mendekati berarti angka 1 ya. 22 kali dibagi 22 ya. 1. 1 kali 22, 22. 22 kurangi 22, 0. Jadi 462 basis 8 dibagi 22 basis 8 sama dengan 21. Oke. Lanjut ke pembagian heksadesimal. Pembagian bilangan heksadesimal dilakukan dengan cara yang sama dengan bilangan desimal. Sama kayak pembagian pada sebelumnya pada biner, bilangan oktal, dan heksadesimal sama ya. Cuma nanti pada waktu penambahannya itu ada perkalian ya. Ada perkalian itu harus dikonversikan ke heksa atau dibagi 16. Kita contoh. 52B heksadesimal dibagi 9 heksadesimal. 52B bagi 9. Kita berandai ya. 9 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 52 atau mendekati 52. Oke, kita misal kalau misalkan 9 kali 1 kan nilainya pasti 9. Jadi jauh ya.
Oke, kita berandai misalnya 9 dikali 3. Berapa ya? 9 kali 3. Oke. 3 dikali 9 sama dengan 27. Dibagi 16 sama dengan 1. Sisa 11. 11 kan B ya, atau B. Nah, satunya kan turun ke sini ya. Nih, satu sini. Jadi 1B. Ini di sini. Sisa carry off-nya. Kan 1 dibagi 9 ya sama dengan 0 kan. 0 dibagi 16 gitu kan. Jadi sisanya 1 turun di sini aja 1B. Oke. Itu kan 52. Berarti 9 kali berapa ya? Gitu kan. Coba misalnya 9 dikali 9. Ini kan 9 kali 3 kan hasilnya 1B ya. 9 dikali 9 kita coba. 9 kali 9 berapa ya? 9 kali 9 kan 81 ya. 81 dibagi 16 sama dengan 5. Sisa 1. Ini masih ada sutul 1 ditulis di sini. 5-nya 5 dibagi 16 kan. Langsungnya 5 turun ke sini kan nggak bisa. Jadi langsungnya turun ke sini 5. 51. Jadi 9 kali 9 sama dengan 51. Ini kan 52. Oke, berarti dia mendekati angka 52 ini. Ya kan? Jadi 52 dibagi 9 sama dengan 9. Kita tulis 9 di atas. 9 kali 9, 51 ya. Bukan 81. Ini ingat di bilangan dikonversikan dulu ke heksadesimal. 9 kali 9, 51. Lalu kita kurangkan. 2 kurangi 1, 1. 5 kurangi 5, 0. 1. B-nya turun di sini. Nah, 1B 1B ya, 1B dibagi 9. Nah, ingat, berarti dikalikan 3 ya. Maaf, hasilnya 3 ya, dari sini ya nilainya. 1B dibagi 9 sama dengan 3. Oke, maaf. Oke, 3 dikali 9 sama dengan 1B. 1B kurang 1B sama dengan 0. Jadi 52B basis heksadesimal dibagi 9 sama dengan 93. Oke, lanjut. Oke, sudah selesai. Tadi kita udah membahas mengenai perkalian dan pembagian. Selanjutnya adalah hitunglah perkalian bilangan di bawah ini. 57 basis oktal dikali 71 basis oktal berapa? Yang B 798 heksal dikali 23 heksadesimal berapa? Dan yang terakhir adalah 10011 desimal dikali 101. Maaf, desimal biner, maaf, 10011 biner dikali 1001 biner atau basis 2 ya. Selanjutnya adalah hitung operasi pembagian A, B, C. Jadi kalian nanti seperti biasa kerjakan soal latihannya, kalian tulis tangan, lalu kalian kumpulkan di Google Classroom. Oke, nanti minggu berikutnya nanti kita bahas. Oke, untuk tugasnya dikumpulkan paling lambat jam 12 malam ya. Awas, paling lambat jam 12 malam. Kalau misalnya ada yang melebihi jam 12 malam ya berarti saya nggak akan terima tugasnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.